Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu kembali di mata kuliah Public Speaking. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang penuh semangat ya dalam menerima materi hari ini. Dan juga saya doakan teman-teman semua dalam kondisi sehat juga, sehat walafiat ya, supaya bisa fokus mengikuti pembelajaran meeting ketiga ini. Oke, teman-teman semua, di minggu ketiga kita punya pokok bahasan yang berbeda ya, yang lebih menantang lagi nih, karena minggu lalu berkaitan dengan pengertian public speaking ya. Sekarang kita akan bahas bagaimana ketakutan atau kecemasan yang timbul ketika kita akan mengeluarkan gagasan ya. Seperti yang sudah dibahas minggu lalu, bahwa yang namanya public speaking itu adalah kemampuan diri kita atau kemampuan manusia ya pada umumnya untuk bisa menyampaikan ide, menyampaikan gagasan di depan umum, di depan banyak orang ya. Dan cara menyampaikannya ada berbagai macam, ada berbagai jenis, berbagai tipe, dan waktunya sendiri-sendiri. Nah, permasalahannya untuk bisa sampai mengetahui dan mempraktekkan mengeluarkan gagasan di depan umum tidak mudah. Banyak sekali tantangan yang dihadapi, dan tantangan yang paling sering muncul adalah tentang kecemasan atau rasa takut berbicara di depan umum, atau yang orang bilang demam panggung itu ya, demam panggung. Nama kerennya adalah speech phobia, rasa takut untuk berbicara di depan umum itu ya. Nah, kali ini kita akan bahas seputar ketakutan atau rasa cemas ketika harus berbicara di depan umum, dan juga bagaimana cara mengatasi ketakutan tersebut. Speech phobia bisa muncul itu ada prosesnya ya, atau ketakutan itu muncul semua berproses, tidak serta-merta langsung tiba-tiba keluar gejala yang aneh, terus ini adalah demam panggung. Harus kita perhatikan dulu dengan seksama. Kadang juga tidak ada trigger atau stimulus yang membuat kita demam panggung, tiba-tiba ada gejala itu. Bisa jadi memang sudah bawaan gitu ya, tidak harus disuruh bicara tapi udah cemas sendiri. Nah, kita harus pahami itu supaya kedepannya ketika mengeluarkan gagasan itu dengan lancar dan tidak ada halangan rasa cemas yang mengganggu. Menurut American Psychological Association atau Asosiasi Psikologi di Amerika Serikat, speech phobia atau demam panggung merupakan rasa cemas atau rasa takut terhadap pencapaian diri seseorang ketika dia akan tampil. Jadi dia cemas dengan penampilannya, cemas akan tidak sesuai ekspektasi orang-orang, atau cemas akan dampak yang ditimbulkan bila melakukan kesalahan, cemas akan kesalahan-kesalahan yang bakal diperbuat yang belum tentu itu akan terjadi gitu ya. Itulah yang disebut dengan demam panggung. Jadi sebenarnya mereka ini atau orang-orang yang merasa takut berbicara di depan umum, atau kita semua punya rasa takut ya, misalnya berbicara di depan umum, baik yang bentuknya virtual seperti ini atau live atau bahkan offline yang lebih menantang lagi, itu ketakutannya fokusnya satu ya, takut sama kritikan, takut sama judgement bahwa kita itu jelek menyampaikannya, kita tidak pas kontennya, kita dapat hujatan, nyinyiran ya, kita takut. Setiap hari kita melakukan hujatan dan nyinyiran tidak takut, tapi dihujat takut. Nah, itu gimana? Harusnya kita bisa menerima dong. Kalau kita bisa mengeluarkan gagasan untuk orang lain, menilai orang lain, kita juga harus berani untuk dinilai gitu ya, harus ikhlas dan jadikan itu sebuah hal positif untuk masukan kita sendiri, perbaikan ke depannya.
Oke, sebenarnya kenapa penting? Kenapa bisa muncul? Tentu saja bisa muncul, ini hal yang umum manusiawi, karena manusia itu punya perasaan. Perasaan berbagai macam, perasaan senang, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan sedih, itu sudah wajarnya manusia punya hati. Dan itu dikontrol di pikiran. Kalau tidak terkontrol, akhirnya perasaanlah yang terdampak, lalu ke fisik yang merasakan berikutnya. Sehingga kita perlu mengenali gejala dari fisik, karena ini kembali lagi nanti pembenahannya di pikiran. Jadi demam panggung itu muncul awalnya di pikiran gitu ya, baru ke hati, ke perasaan kita di jantung diolah, baru muncullah ke gejala fisik. Nah, kenapa speechphobia itu penting kita pelajari, teman-teman? Kenapa demam panggung perlu kita pahami dengan baik? Karena keberanian dan rasa percaya diri itu adalah fondasi atau struktur utama dalam membangun sebuah gedung atau bangunan yang kokoh ketika harus menghadapi banyak orang, harus mengemukakan suatu pendapat, gitu ya. Kadangkala merasa benar itu perlu, kadangkala tidak setiap saat ya. Ketika situasinya diperlukan. Kapan itu diperlukan? Ketika ada kesempatan gitu. Tapi bagaimana mengolahnya supaya tidak seolah-olah yang paling benar, itu ada caranya lagi sendiri, itu how to speak well, the content is well. How to speak the well content itu beda lagi ya. Ranahnya gimana berbicara dengan konten yang baik gitu. Nah, biar bisa konten yang baik ini lancar, ya gimana cara supaya tidak tegang, supaya tidak takut, ya agak pede, agak merasa kita berani gitu mengemukakan karena kita tahu tentang materi ini gitu. Biasanya orang cemas dan takut dan tidak berani atau tidak pede karena kita tidak memahami materi, karena kita takut akan judgement. Nah, kalau kita sudah tidak punya rasa bulat, tekad yang aku harus sampaikan ini karena orang harus tahu, karena saya pun sebenarnya nggak paham banget, tapi orang harus tahu, kita harus deliver the message, kita harus sampaikan bahwa pesan ini penting, bahwa orang lain juga harus tahu gitu, harus satu pemahaman, harus mengerti ini, karena supaya hidup itu enak nantinya, supaya hidup ini kita bisa berdampingan dengan lancar, supaya sejahtera bareng-bareng. Nah, makanya ini penting. Jadi dengan adanya dalil dan pemahaman bahwa konten ini penting, harus disampaikan segera dengan baik dan benar, dan saya harus mantap menyampaikan, itu sangat diperlukan di dalam diri, keberanian gitu. Nah, sekarang mengatasinya gimana supaya barrier atau hambatan ini menjadi ya. Nah, sebenarnya 10 project public speaking itu ada, itu untuk yang berikutnya ya, untuk materi berikutnya. Gimana caranya setelah kita atasi kecemasan ini ya, ketika sudah tahu apa public speaking, definisinya, kita mengatasi ketakutan dulu, semisal kita masih ada rasa cemas berlebihan atau mengatasi cemas yang tiba-tiba datang. Kita harus tahu juga cara atau tips bicara lebih lancar. Kalau udah cemasnya hilang, cara bicara yang enak tuh gimana, ada caranya ya. Itu masuk ke 10 project public speaking yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, terkait dengan ice breaking, misalnya bagaimana membuat candaan yang pas di situasi yang cocok dengan konten yang kita bawakan, materi yang kita bawakan. Nah, itu masuk ke project public speaking. Tentunya itu bisa jalan ya kalau kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri. Oke, ini dia gejalanya. Gejala yang dimaksud adalah gejala berkaitan dengan fisik ya. Awalnya memang di pikiran, rasa cemas itu kita timbulkan di pikiran, lalu kita rasakan, akhirnya berdampak ke fisik. Fisik inilah yang perlu kita pahami dan kita handle ya. Takutnya jadi penyakit kronis ya kalau keseringan cemas ya, anxiety disorder. Kan tidak enak, cuman gara-gara pikiran yang mengganggu dan kurang bermanfaat, akhirnya fisik kita yang kena. Yang pertama biasanya dari denyut jantung tidak stabil atau berlebihan detak jantung kita,
nafas juga semakin cepat, bahkan sulit bernafas. Aduh, aku kok sesek ya, aduh jantungku kok sakit. Nah, itu udah mulai cemas ketika dapat giliran disuruh presentasi, misalnya disuruh kasih speech, congratulation, deg-degan gitu, atau mau tampil, misalnya mau kontes. Duh, aku kok agak sesek ya, aku takut banget gitu. Nah, itu sudah mulai ada gejala ke arah fisik gitu. Kalau saya takut tapi dia tetap tenang, tidak ada keringat bercucuran, tidak ada deg-degan, itu tidak sampai ke arah fobia sebenarnya, hanya cemas biasa, tidak ada gejala ke fisik, berarti dia bisa tangani dengan baik dengan caranya dia sendiri. Yang kedua, tiba-tiba tenggorokan jadi kering gitu ya, nggak doyan makan, nelen ludah susah, terus bergetar tangannya gitu ya, cemas kayak orang lagi kedinginan, juga mengeluarkan keringat dingin. Biasanya umum tangannya jadi basah ya, kalau orang salaman itu dingin ya, tegang kayak orang tiba-tiba kedinginan. Terus mual yang sering juga, selain tangannya yang mulai berkeringat dingin, rasa perut tidak enak, mual, atau sering buang air ke belakang ya, sering bolak-balik ke belakang, itu biasanya tanda-tanda cemas dan tanda takut gitu. Dan penglihatan tuh udah mulai kayak kabur atau nggak bisa fokus, pikirannya nggak bisa tenang lagi. Nah, itu sudah tanda-tanda ada demam panggung di situ. Oke, untuk bisa mengenali sebabnya apa sih kok sampai kita ketakutan gitu ya. Nah, untuk penyebabnya kita harus pahami sih. Awal-awal muncul biasanya kita sudah punya stres bawaan biasanya ya. Ada load kerjaan, atau kita sudah punya banyak PR banget di rumah, kerjaan kantor, masalah keluarga, masalah anak, masalah ayah, ibu, suami, atau istri gitu ya, atau teman, tetangga. Itu adalah beban pikiran kita yang memang belum selesai atau tuntas. Otomatis itu akan berdampak juga dengan apa yang kita kerjakan di depan, termasuk hal yang berkaitan dengan public speaking. Misalnya kita diminta untuk menjadi pembuka acara karena kita sebagai wakil di kelas misalnya ya, untuk menerima penghargaan kelas terfavorit nih misalnya, terus ditunjuk salah satu memberikan ucapan selamat gitu ya, pengantar introduction gitu ya. Nah, itu cemas, aduh kenapa harus saya gitu, kenapa nggak yang lain gitu. Nah, kenapa dan bukan kamu aja, itu adalah satu pikiran beban sebenarnya, karena ada beban juga yang dia sendiri belum selesai. Nah, tipe-tipe seperti ini artinya menganggap semua hal itu beban, dan dia sebenarnya sedang dalam kondisi stres. Kita sedang kondisi stres. Kalau kita menganggap bahwa yang kita kerjakan itu adalah sebuah beban, otomatis kita dalam kondisi stres. Kalau kita menganggap bahwa apa yang kita kerjakan itu sebuah hal yang menyenangkan, hal yang sifatnya untuk mengisi keseharian hidup dan belajar tentang kehidupan, tentang hal yang fun, yang happy, yang emang ini untuk saya hidup karena saya ini bermanfaat gitu ya, bisa memahami sejauh itu bahwa dia hidup itu untuk memberikan manfaat. Dia tuh ciri-ciri seperti itu bukan ciri-ciri yang orang lagi stres ya, terbebas dari stres. Ketika tidak suka sesuatu, benci sesuatu, dia otomatis sedang ada kondisi tekanan. Ya, stres sendiri hal yang positif dan negatif ya, tidak negatif. Stres itu adalah hal yang positif dan negatif. Ketika Anda merasa beban adalah hal yang paling buruk dalam hidup, itu adalah negatif. Ketika dapat mandat kerjaan dan itu anggap beban, tapi Anda anggap beban yang harus diselesaikan karena setelah selesai beban ini saya akan dapat sesuatu, saya bisa mencapai hal yang lebih baik. Misalnya saya akan dapat pelajaran A, B, C, saya dapat teman, saya dapat nilai, saya dapat pembelajaran yang tidak didapat di tempat lain. Nah, pemikiran ini artinya beban dan stres adalah hal yang positif. Oke, jadi tinggal memaknai tujuan dari beban itu datang. Ya, awalnya pasti ke negatif dulu ya. Coba nggak ada beban, pasti lebih enak. Ya enak, tapi hidup stagnan, nggak ada perubahan. Ketika beban itu datang, tetapi bisa merubah sesuatu dalam hidup menjadi lebih baik, itu artinya kita bisa mengelola stres yang ada di pikiran jadi hal yang energi positif gitu. Ini dia yang jadi salah satu
penyebab demam panggung. Emang kita sudah punya pikiran yang belum selesai, pekerjaan yang jadi pikiran yang belum selesai sebelumnya. Lalu rasa cemas akan ekspektasi. Nah, ini wajar ya, semua orang punya harapan, punya angan-angan dan cita-cita apa yang akan dikerjakan itu akan berhasil dengan baik. Tetapi ketika kita berlebihan menetapkan suatu tujuan dan ketika tidak berhasil, karena setiap tujuan itu ada dua kemungkinan, berhasil dan tidak. Kalau kita fokusnya ke hasil, kita akan cemas. Berfokuslah pada proses. Ya, lakukan persiapan latihan dengan baik, pahami materi dengan baik, lakukan kenali diri, emosi kita ketika menghadapi orang harus seperti apa, bagaimana menenangkan diri, ya, pahami karakter. Kalau kita sudah fokus ke itu dan jalan aja ngalir, hasil itu terserah, mau baik enggak itu bukan urusan kita, gitu ya. Kalau kita punya agama, sebagai makhluk beragama ya, semuanya di Indonesia, warga negara Indonesia, saya yakin pasti punya keyakinan sendiri-sendiri dan saya yakin kuat ya, semuanya pasti fokus ketika hidup adalah bekerja, tugas dan kewajiban manusia, sedangkan hasil itu bukan urusan manusia. Harusnya seperti itu. Kalau kita ngurusin hasil, berlebihan ngurusinnya, boleh diurus, boleh sih. Kalau negatif, oh aku harus gini, positif harus gini, boleh. Tapi kalau sampai berlebihan ke level yang tidak wajar, kalau aku dihujat nanti aku gini, terlalu overthinking. Nah, ke hal yang negatif artinya ini cemas akan ekspektasi yang buruk. Kalau cemas ekspektasi yang baik misalnya, wah saya kalau tiba-tiba habis berbicara di depan umum terlalu bagus, nanti saya diangkat jadi presiden, saya takut, nggak bisa hidup tenang, nggak bisa hidup santai-santai makan di pinggir jalan lagi dong. Nah, itu kan jarang orang berpikir gitu ya, itu dia pasti nggak stres, nggak cemas ya. Pasti orang cemas itu ke hal yang negatif, ekspektasi yang negatif, bukan ekspektasi yang positif. Aduh, kalau aku terlalu bagus nanti hasilnya gimana? Kalau ngomong saya tiba-tiba jadi selebriti, saya nggak siap dengan segala privasi yang jadi berkurang. Wah, itu jarang banget ya. Biasanya ke hal-hal yang negatif kalau nggak berhasil, karena orang cita-citanya pasti hal yang positif dong tentunya, gitu ya. Oke, ini cara menghadapi demam panggung. Ya, cara menghadapi demam panggung yang paling simple, yang pertama saya tadi sudah share pemikiran saya yang pertama ya. Lakukan sebuah persiapan dengan cara berlatih berbicara gitu. Berlatih berbicara itu penting. Mau apapun kondisinya gitu ya. Mau kondisi ketika kita formal, informal, apalagi formal, pasti penting sekali, perlu persiapan. Bu, saya nggak pernah punya waktu untuk bersiap diri gitu. Waktu 24 jam, kita kerja itu nggak ada kok 10 jam ya, dari jam 8 sampai ke jam 4 itu berapa jam ya, pasti nggak ada 12 jam ya, 10 jam, 9 jam. Malam misalnya, malam setelah itu kita pulang, pasti istirahat ya, kan masih ada sisa subuh bangun pagi. Mungkin agak susah ketika sudah berumah tangga, ibu rumah tangga terutama ya, udah punya anak, itu pasti untuk meluangkan waktu lebih berat lagi. Harus jauh lebih disiplin lagi ketika kita benar-benar punya crowded schedule dalam hidup. Itu dituntut sebuah kedisiplinan yang levelnya di atas rata-rata, teman-teman. Kalau kita sudah merasa aku udah banyak banget kerjaan di hidup aku, otomatis kita harus menata diri. Ya, itu artinya kita diberikan suatu tanggung jawab untuk bisa menata diri, karena banyak banget kerjaan yang numpuk di kita, artinya kita dipercaya bisa menata itu semua. Artinya kita harus punya persiapan waktu, meluangkan waktu untuk bersiap diri, entah dia 1 jam, entah dia di weekend, entah dia cuma 5 menit sekalipun, ataupun 1 menit sekalipun, persiapan itu sangat perlu. Siap itu seperti apa, Bu? Kadar indikatornya, ciri siap itu seperti apa? Ciri siap itu adalah materi yang kita bawakan ketika mau public speaking nantinya di hari H. Kita tuh udah paham, ngelotok di luar kepala. Walaupun harus lihat notes, catatan ya, nggak mungkin ya hafal di luar kepala itu semua 200 slide, ya banyak banget. 10 slide, misalnya 20 slide kita hafal satu-satu, enggak. Tapi kita menguasai apa yang akan kita sampaikan, itu aja.
Kalau materinya tentang tips mengatasi kecemasan, ya kita belajar dulu gitu. Saya juga bukan ahli public speaking yang baik, saya juga bukanlah public speaker yang hebat, yang advance, tapi setidaknya kita pahamkan diri dulu bagaimana mengatasi kecemasan. Kita rasuki ke dalam pikiran dulu, pahami betul-betul bahwa tips-tipsnya ini tuh seperti apa sih seharusnya, dan pernah nggak kita melakukan. Jadi posisikan diri Anda itu adalah audiens gitu ketika kita berlatih, dan berbicara yang baik, yang enak, yang bisa diterima dengan lapang dada ke audiens dan pendengar seperti teman-teman sekarang adalah ketika kita berbicara seperti kita berbicara dengan diri sendiri. Sebenarnya saya ini bicara kayak gini seperti saya curhat, teman-teman. Saya seperti menasihati diri sendiri. Saya nggak melihat tuh ada orang yang harus saya nasihati dan dia harus dengerin saya, nggak. Yang penting saya juga mengedukasi diri sendiri saat ini sebenarnya, mengingatkan pada diri saya juga harus gitu loh, sebagai guru, sebagai contoh gitu ya. Kan yang namanya berbicara itu konsekuensinya adalah kita harus jadi role model dulu gitu. Bu, kalau saya tuh bukan role model Bu sebenarnya, tapi saya harus berbicara. Ya minimal pengetahuan yang kita punya, kita pahami, itu kita share dengan baik ya. Setidaknya kita punya pemahaman yang lebih baik lah. Walaupun kita juga sama-sama belajar untuk prakteknya juga lebih baik, praktek dengan baik gitu ya. Oke, tadi persiapan dengan latihan. Pasti dong, berlatih. Yang sudah saya ceritakan minggu lalu ya, latihan itu sangat penting. Banyaknya latihan tergantung intensitas latihan ya, bukan banyaknya latihan. Kualitas dari latihannya itu yang paling penting. Mau cuma 1 jam sebelum subuh, jam 4 misalnya ya, jam 4 setengah 5 itu, atau habis subuh tuh ya, habis sholat subuh sih rata-rata orang kalau kerja ya, karena waktunya mepet, bangunnya pagi jam 3 gitu ya, udah mandi, udah bikin sarapan, subuh sarapan, kadang sekalian puasa tuh kalau yang biasa teman-teman lagi ada proyek besar seperti itu. Langsung dia bikin presentasi cepet ya, presentasi udah dibikin sih berapa hari sebelumnya, terus latihan ngomong, materinya dia pahami saat itu gitu ya. Dan akhirnya punya gaya, dan dia seperti dirasuki rasa semangat dan rasa dia ada simulasi ya, dia seolah-olah ada di posisi dia akan berbicara di depan umum. Jadi sampai membayangkan simulasinya seperti itu ya, persiapannya sampai mensimulasikan diri. Lalu batasi kafein. Oke teman-teman yang suka minum kopi, sebenarnya kalau terlalu banyak kopi juga tidak baik ya. Boleh lah, tapi tolong agak sedikit dikurangi, karena mungkin kalau ngefeknya adalah tidak bisa tidur, juga kurang tidur itu akan ngefek ke fokus pikiran kita kurang bisa untuk konsentrasi dengan baik. Tapi Bu, dengan kopi saya bisa konsentrasi loh sebenarnya. Gini, sebenarnya bukan yang dimaksud kafeinnya itu jelek, tapi batasi dalam artian jangan over. Semua hal kalau berlebihan tidak ada yang baik. Oke, kalau berlebihan tidak ada yang baik. Akan deg-degan, tambah deg-degan. Wah, aku cemas harus minum kopi, malah semakin deg-degan biasanya. Kalau nggak terbiasa ngomong, kan kita belum pernah tahu. Kalau emang kafein itu bisa meredam, it's okay, kita udah kenal diri kita. Kalau belum, terus kita tiba-tiba, saya biasanya lebih fokus. Yang terjadi apa? Komplikasi, mual. Karena belum pernah kan, belum tahu bahwa kafein itu penolong kita di saat detik-detik kita cemas. Misalnya mau public speaking, ya mau ngomong di depan umum. Biasanya bukan di depan umum kok kopinya, biasanya kalau belajar baru minum kopi lah, ini di depan umum minum kopi gitu. Jadi pahami betul bahwa makanan itu juga penting ke dampak konsentrasi kita. Intinya jangan berlebihan gitu ya. Fokus kesalahan. Nah ini yang kadang jadi fokus sama orang yang cemas. Nanti kalau nggak bisa ngomong, aku diapain? Sebenarnya nggak peduli ya orang itu, kamu nggak bisa ngomong ya udah, kita kadang nggak kenal dia siapa. Kalaupun kenal dihujat terus ya udah gitu loh. Apakah kita penghasilan kita akan berkurang? Enggak. Apakah keluarga kita keteror? Ya iya, kalau misalnya kita orang penting, kita kan bukan ke situ ya. Arahannya kita dalam artian konteks yang wajar-wajar aja, jangan yang takut yang berlebihan gitu. Yang berikutnya, meragukan diri sendiri. Ini yang paling bahaya, insecure ya, kita ngerasa kita kecil ya. Boleh sih dalam konteks spiritualitas, tapi kalau konteks seperti ini kan kita diberi tanggung jawab untuk bisa kerja dengan baik gitu ya. Terus masa kita meragukan kita nggak bisa, masa cuma menyampaikan materi aja kita kok jadi ciut nyalinya ya. Enggak, kita kan punya hal yang khas ya. Setiap manusia tuh punya ciri-ciri sendiri, punya kekhasannya masing-masing ya. Kita pahami itu. Saya memang nggak bisa lancar seperti si A yang keren ya, seperti Miss Nat misalnya, seperti yang lain misalnya. Nah, jangan jadikan dia itu kamu, dalam artian gimana ya,
dia itu ya dia gitu. Boleh kita jadi inspirasi, tapi kamu juga harus punya gaya sendiri. Gaya itu hanya kita yang punya gitu ya. Saya banyak juga terinspirasi dengan teman-teman yang hebat, pintar bicara, orang-orang awardee scholarship ya, jagoan-jagoan scholarship, dan banyak menginspirasi. Tapi pada akhirnya juga saya harus punya ciri khas saya sendiri. Kita ambil comot-comot inspirator kita yang bisa menginspirasi kita itu, baru kita jadikan diri kita yang the new gitu loh dari mereka. Nah itulah manusia sebenarnya, punya ciri khas karena kita belajar dari lingkungan. Jadi jangan pernah ragukan diri bahwa kita tuh unik gitu loh. Walaupun dibenci tetap ada yang suka kok. Nah kita fokus ke yang suka aja, ngapain juga fokus ke yang benci. Di mana-mana orang selebriti fokusnya fans gitu ya. Kalau dia fokus ke haters, dia juga harus pintar memfilters yang dari haters yang dia nggak suka, yang kira-kira bisa jadi dirubah positif yang mana, yang didengar itulah yang kira-kira yang mengkritik untuk membangun, bukan yang menjatuhkan dan nggak bermanfaat. Jadi harus pandai-pandai juga ketika kita sudah dijudge orang pada akhirnya, ketika ada di level harus bicara ke banyak orang. Ingat, ketika pada akhirnya kita sudah mulai diperhatikan dan banyak dinyinyirin atau dicibir, dan memang levelnya kita banyak bicara di depan umum karena terkait kerjaan, artinya kita sudah menjadi sesuatu, udah menjadi seseorang ya, dan itu konsekuensi. Jadi tidak perlu lagi cemas ke arah itu udah hal kecil. Biasanya orang udah di tahap itu, level itu sih, rasa cemas mah udah nggak ada gitu ya. Cuman cara ngomong yang baik di kondisi tertentu harus gimana, itu udah beda level cara dia belajar lagi. Nah, berlatih pernafasan ini penting gitu ya, karena ketika berbicara seperti ini juga butuh nafas. Saya bicara cepat, nafas juga harus ikut menstabilkan saya punya gaya bicara. Juga berlatih nafas ini tinggal kita nanti lihat ya, pahami dengan baik di slide-slide berikutnya. Bersikap natural. Kenapa bersikap natural? Bersikap natural ini yang dimaksud adalah jangan dibuat-buat gayanya ketika berbicara. Misalnya kalau ini presentasi, ya sudah presentasi saja. Presentasi saja yang pada umumnya. Ya kadang kan ada yang sikapnya jadi aneh, kayak MC ya, misalnya, wah saya pengen dicap jadi orang humoris, terus dia bercandanya, porsi bercandanya terlalu banyak, fokus nge-MC ke materi dan kontennya jadi kemana-mana gitu, dan bercandanya jadi ngebully orang, hina ngejatuhin orang, kan nggak pas. Jadi natural aja. Kalau memang harus bercanda, yang lucu di sini, jangan berlebihan. Intinya jadi orang tuh wajar aja ya. Rajin olahraga, ini penting ya, walaupun cuman kiri kanan, kita keluar rumah, jogging, cuman ke warung sebentar, beli apa gitu, nah itu sudah kita anggap sebagai jogging, asal rutin gitu ya. Terus makan teratur di sini termasuk makan makanan yang sehat, makan sayuran di paling banyak. Kalau musim lagi pandemi, sayuran itu nomor 1 ya, sayuran, buah, susu, telur, wah itu wajib, pokoknya 4 itu wajib. Jadi di kosan saya tuh selalu ada sayur, wajib ya, warnanya harus hijau, boleh sih yang putih terserah, sama wortel itu wajib, yang oranye, sama telur. Nah telur itu wajib juga direbus tiap pagi, itu energi kita, protein ya. Kayak jamur juga oke sih, protein. Jadi kita butuh yang seperti itu, yang energik, yang bisa menimbulkan energi yang bikin kita semangat. Jadi banyakin protein, telur sih. Misal bosen sama tempe tiap hari, ganti telur rebus gitu ya. Oke, makan yang teratur, kontak mata. Oke, kontak mata dengan penonton ini juga bisa mengurangi ketegangan, tapi penonton yang sikapnya dan mimik wajahnya ramah ya. Kalau lihat penonton terus mau penontonnya tegang, kita juga takut. Makanya hati-hati ketika mengatasi rasa demam panggung. Kita perhatikan mata penonton yang memang dia ini enak dilihat. Ya kan bisa milih. Masa iya semua satu podium isinya serem, muka kaku, kan enggak lah. Pasti ada yang menyenangkan ketika kita ngerespon dia antusias. Nah kita mungkin fokus ke situ. Tapi jangan situ terus. Dipilih juga. Misal ada berapa orang, pindah-pindah ya kontak matanya. Kalau satu nanti dikiranya jatuh cinta sama satu penonton itu aja. Bisa jadi gosip lagi ya. Oke, lalu fokus ke penonton yang ramah. Itu tadi kontak mata yang saya maksud adalah fokus ke penonton yang kira-kira punya energi positif buat kita. Kalau yang negatif ya wajar, namanya hidup ya. Tapi jangan fokus ke situ, supaya kita juga punya stimulus yang positif. Tertawa saat momen yang pas. Nah ini yang saya maksud, boleh tertawa ketika public speaking. Tapi lihat-lihat
dan kebanyakan juga gitu ya. Ketika titiknya pembicaraan serius, ya jangan bercanda ya. Oke, lalu berusaha yang terbaik. Nah, ini yang paling penting. Yang penting bisa ngomong tanpa hilang fokus. Gitu aja, ada tetapkan satu tujuan. Saya bisa menyampaikan ini dengan cara saya. Saya bisa menyampaikan ini dengan lancar walaupun saya melihat catatan. Yang penting saya bisa memahamkan mereka. Nah, seperti itu. Oke, buat teman-teman, ini ada tips berikutnya cara mengatasi kecemasan yang lebih advance ya. Kalau tadi secara umum banyak banget ya, termasuk latih pernafasan. Nah, ini yang saya maksud dengan latihan pernafasan tingkat lanjut, yaitu dengan meditations. Meditasi mengatasi gangguan kecemasan. Nah, ini penting sekali ya teman-teman semua. Kenapa meditasi ini penting? Karena topik tentang kesehatan mental atau bagaimana memanage stres saat ini tuh jadi topik yang menarik perhatian. Adanya kerja yang model WFH, WFO, ditambah lagi tekanan load kerja yang di atas umumnya yang sebelumnya tidak pandemi, nggak kayak gini, pandemi jadi lebih banyak. Nah, itu banyak yang mengalami stres dan gejala-gejala fisik, banyak yang sakit ya dan sebagainya, imun jadi turun, akhirnya malah jadi kena corona gitu kan ya. Nah, gimana ini semua awal dari pikiran sebetulnya ya. Untuk mengatasi gangguan kecemasan, sebenarnya kalau meditasi kita sudah pernah lakukan tanpa kita sadar teman-teman ya. Kita pastikan sembahyang, beribadah, sholat dan sebagainya ya. Itu selalu ada momen dimana pas banget buat meditasi, tapi kita kadang belum memaksimalkan. Tuh, sebenarnya kita sudah melakukan itu, sudah melakukan kegiatan olah nafas, tapi yang didapatkan mungkin belum maksimal. Nah, di sini saya mungkin akan coba bantu teman-teman semua jelaskan lebih dalam gimana mengoptimalkan waktu yang kita punya supaya bisa meditating, menenangkan dan merilekskan pikiran kita gitu ya. Menurut Elizabeth Hoge dari Harvard Medical School, meditasi itu harus kita perhatikan ya, memusatkan pikiran, menenangkan pikiran, nama lainnya ya. Itu bisa membuat kecemasan kita hilang atau setidaknya berkurang. Hilang sih enggak ya. Kalau hilang ayo syukur, tapi kalau berkurang yaitu memang tujuannya ya, mengurangi gangguan kecemasan. Jadi orang-orang yang punya gangguan kecemasan tuh biasanya memiliki masalah dalam menghadapi pikirannya ya. Jadi kenapa penting? Karena sebenarnya kita perlu memusatkan pikiran di saat butuh konsentrasi dan yang tinggi untuk pekerjaan tertentu. Manusia itu terkadang ada satu waktu tidak bisa membedakan pikirannya kita untuk segera selesaikan masalah dengan pikiran yang sifatnya mengganggu karena dia cemas gitu ya, yang diakibatkan kecemasan itu tadi. Jadi numpuk, jadi pikiran kita jadi nggak bagus lagi. Jadi yang negatif kecampur-campur dengan yang harusnya kita keluarkan adalah yang positif. Menurut jurnal Depression and Anxiety menunjukkan juga terapi menenangkan diri kita seperti meditasi itu terbukti bisa menurunkan gejala gangguan kecemasan. Untuk teknik meditasi sebenarnya yang sudah saya katakan sudah pernah ya teman-teman lakukan nih sebelumnya. Kita semua sudah pasti lakukan, kita sudah lakukan. Tanpa kita tahu bahwa itu meditasi sebetulnya ya. Berzikir itu juga meditasi loh. Tuh ya, kita lakukan untuk yang rutin kan selepas ibadah. Itu bersyukur sekali ya kalau memang kita akan memfokuskan setelah beribadah. Memang seharusnya seperti itu sih. Semua agama ada posisi dia harus bermeditasi, itu ada. Kalau mau yang fokus sekali, spesial khusus menenangkan pikiran gitu ya. Biasanya disarankan menurut jurnal tadi, jurnal Depression and Anxiety ya, berdasarkan hasil penelitian kesehatan mental, untuk bisa menenangkan diri selain kita gabungkan dengan ritual ibadah kita selepas selesai ibadah, kita bisa lakukan khusus
itu sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Mulai dari sebelum istirahat tidur ya, sebelum berangkat tidur di kasur ya. Jadi sebelum di kasur ini duduk dulu di kasur gitu ya. Boleh posisinya lotus seperti ini, mudra lotus, atau seperti orang bertapa, kaki bersila ditekuk boleh. Atau tidur biasa boleh gitu ya, tidur biasa aja. Mau tidur rebahan, tinggal pejamkan mata, tangan terserah mau di mana, boleh dipeluk guling gitu ya. Jangan peluk yang lain, kan kita fokus dulu ya. Jangan ada campur tangan manusia yang lain dulu. Kita fokuskan ke diri kita dulu. Misal besok mau presentasi, mau ada project besar, mau ada tugas besar, mau kompetisi. Sebelum tidur, misal latihannya sudah selesai nih, persiapan. Nah, kita saatnya menenangkan diri kan. Nah, seperti itu sebelum tidur gitu ya. Lalu yang kedua adalah bangun tidur gitu ya, bangun tidur. Ini yang dilepas dari kegiatan selepas ibadah ya, dilepas ibadah. Jadi dia nggak nempel sama kegiatan ibadah, misalnya nggak nempel sama yang sholat misalnya yang muslim, atau yang doa pagi gitu ya. Atau mau digabung bisa, tapi khusus itu dipisah sehari 2 kali sebelum tidur dan bangun tidur. Ya, seperti itu. Bebas mau di kasur boleh gitu ya, mau di halaman boleh gitu. Mau dianggap gila terserah, yang penting saya akhirnya bisa tenang gitu ya. Jangan terlalu pikirkan orang lain, kalau orang lain tuh gak akan pernah tahu perjuangan hidup kita gitu ya. Pikirkan saja orang-orang yang memang mendukung, yang gak dukung ya sudah gitu ya, dianggap aneh ya sudah, tapi kan tujuan kita baik, tujuan kita benar. Oke, teknik meditasi sebenarnya ada yang khusus dan ada yang umum. Kalau yang umum tadi yang sebelum tidur sama setelah tidur atau selepas ibadah. Nah, untuk yang khusus ini sebenarnya bisa kita lakukan kalau lagi senggang, lagi jalan-jalan dengan keluarga gitu ya. Manfaatkan ada satu momen sedang sendirian gitu, sedang sendirian, tapi jangan jauh-jauh ya. Jangan misah sama rombongan terlalu jauh, nanti dicariin lagi, malah dikira kenapa-kenapa gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan di alam terbuka, di tempat terbuka. Ini lebih ngefek sih. Untuk beberapa orang cenderung lebih ngefek ya. Sebenarnya lebih ngefek ini gitu ya. Lebih ngefek yang alam, energi alam. Karena kita manusia juga dari alam semesta. Otomatis kita butuh grounding, netralkan diri di alam semesta lagi gitu ya, dikembalikan lagi. Jadi energi tubuh kita itu harus mengalir ya, seperti aliran air. Kalau kita pikiran lagi suntuk, stres, berat, atau ada tekanan, artinya ada yang stagnan, ada yang mandek energi di tubuh. Jadi perlu ada aliran dengan cara meditasi supaya tidak cemas, reduce anxiety and stress. Tuh. Nah, di waktu dan tempat tertentu yang saya maksud adalah tempat tertentu itu bisa di terbuka, di alam, di halaman gitu ya, di tempat wisata. Misalnya di waktu tertentu itu ya kalau memang kita sedang lagi tidak bekerja gitu ya. Kalau bekerja ya syukur, misal kerjanya di lapangan, terus ada waktu break istirahat, silakan. Dan lagi survei di lapangan ya boleh istirahat gitu ya. Ini kan waktu-waktu tertentu kan waktu yang tidak kita dapatkan rutin tiap hari gitu ya. Bisa aja wisata lagi dengan keluarga, jalan-jalan gitu. Nah, mungkin kalau lagi pandemi agak sedikit penuh tantangan ya kalau model yang harus seperti ini. Tapi untuk beberapa orang mungkin bisa jadi saran yang oke. Ke tempat alam malah sepi sih, kalau lagi pandemi gini malah lagi sepi. Nah, kenapa perlu meditasi dan gimana ciri-cirinya? Bagaimana ciri-cirinya bahwa kita sudah melakukan meditasi atau menenangkan diri dengan benar gitu ya. Kalau kita sudah menenangkan diri dengan benar atau kita sudah meditasi dengan benar, itu ada 3 hal yang muncul tanpa kita sadari dan otomatis ya. Yang pertama, perasaan kita jadi tenang. Kedua, jadi rileks. Dan pikiran kita jadi jauh lebih positif, tidak takut-takut lagi gitu ya, tidak ke hal-hal negatif lagi pikiran ini. Kalau kita meditasi tapi belum tenang, masih ada ganjel di hati dan pikiran, belum bisa rileks, belum bisa menerima apa konsekuensi yang akan terjadi, artinya meditasinya gagal atau belum berhasil 100%.
mungkin hanya berhasil sekian persen ya. Nah, memang untuk awal-awal tidak semua orang langsung berhasil, butuh proses ya. Jangan-jangan selama ini yang kita sudah lakukan belum bisa bikin kita tenang, itu belum berhasil. Jadi ciri dari meditasi yang berhasil adalah membuat perasaan jadi otomatis rileks dan tenang dan ikhlaskan semuanya gitu ya. Nah, itulah meditasi yang sesungguhnya berhasil. Nah, supaya bisa mendapatkan hasil yang tenang, manfaatnya jadi rileks, memang harus rutin dilatih. Perlu latihan ya, perlu kontrol pernafasan di jam-jam tertentu mungkin kita tingkatkan. Nanti saya kasih tahu gimana caranya ya. Nah, ini adalah caranya untuk bermeditasi dengan benar. Yang pertama, duduk dengan tegak, tapi ada juga yang tidur ya. Kalau mau sebelum tidur malam misalnya, bisa dengan tidur rebahan, boleh. Tapi kalau posisi nggak bisa istirahat dan rebahan di kasur, misal lagi posisi di tempat kerja, terus banyak pekerjaan yang bikin kita pusing gitu ya, selepas beribadah misalnya ya, masih pakai rukuh misalnya, itu boleh kok ya, dengan cara meditasi, dengan cara kita masing-masing misalnya, itu boleh. Bebas ya, mau pegang dengan tasbih boleh, mau nggak pakai juga boleh gitu, silakan. Tapi intinya adalah duduk dengan tegak, rebahan juga boleh sih. Tapi saya sarankan ini yang bukan untuk yang istirahat malam ya, untuk yang tadi di tempat terbuka misalnya. Nah, duduk dengan tegak, kenapa harus duduk dengan tegak? Karena ini adalah aliran darah kita biar lancar. Energy flows atau aliran energi yang masuk itu biar sesuai dengan alurnya. Kalau nggak tegak nanti dia nggak nyampe, energi dari luar nggak bisa grounding ya, yang jelek-jelek tertanam terus nggak bisa dikeluarin. Kan itu namanya siklus. Pasti harus siklusnya itu selangnya harus dibenerin misalnya. Misalnya tubuh kita seperti selang sebetulnya, seperti aliran ya, energi itu kan aliran air gitu kayak aliran. Kalau selangnya nggak pas, tertekuk ya alirannya jadi nggak bisa jalan gitu, nggak bisa lancar, nggak bisa sampai ke tujuan. Nah, itu penting sekali posisi duduk. Lalu pejamkan mata. Kenapa harus pejamkan mata? Karena lebih rileks, mudah kita untuk fokus ke pikiran kita. Kalau kita melek ya, kita akan terdistraksi atau terganggu dengan banyaknya aktivitas yang di depan mata, lebih susah. Kalau bisa memejamkan mata itu lebih netral. Jadi kita harus ikhlas. Apa yang akan terjadi di depan itu nanti saja dulu. Kita fokus ke pikiran kita saja. Kita coba egois ke diri kita untuk sayangi diri kita saat itu dulu. Itu pejamkan pikiran. Nah, lalu yang ketiga, atur pernafasan. Maksudnya adalah nafas yang masuk itu coba rasakan. Ya, ketika kita menghela nafas, kita merasakan ada aliran udara yang masuk. Itu fokus ke pernafasan. Ya. Lalu keluarkan nafas. Itu juga pastikan kita ada merasakan bahwa aliran udara itu mengaliri tubuh kita melalui hidung, tenggorokan ya. Kita fokus karena manusia itu elemennya kalau menurut literatur ya, selain ada tanah, kita tuh ada elemen udara juga loh ya. Kita ada elemen tanah, udara, air ya. Tubuh manusia kan ada airnya ya, ada air, ada udara juga, rongga udara, ada juga api. Sebenarnya kita, tubuh kita tuh ada api sebenarnya, ada kayak percikan elektron ini ya di saraf kita tuh, itu ada percikan api, ada energi. Nah, termasuk udara. Makanya kalau sampai kita pusing, stres dan sebagainya, pasti ada aliran udara yang harus segera cepat-cepat diganti saluran ini, alirannya. Makanya fokus pernafasan. Lalu fokus satu perhatian. Kenapa harus fokus satu perhatian? Karena kalau fokusnya ke yang lain, nggak jadi tenang, jadi memikirkan satu hal itu. Misalnya fokusnya di satu titik di kepala gitu, di antara dua alis, atau pikirkan di depan kita ada meja,
fokus satu meja itu, tapi kita pejamkan mata seolah-olah kita melihat meja tapi dengan mata tertutup, gitu ya. Atau kita seolah-olah melihat televisi tapi televisi kita matikan, terus kita merenung sejenak, kita fokus ke situ, gitu ya. Tidak dengan apapun. Misal mau berpikir, boleh nggak Bu untuk meditasi berpikir? Boleh. Tetapi ini khusus ya, ini teknik yang khusus. Berpikir ada sendiri, tapi intinya ada tenang ya. Kalau nggak bisa tenang berarti gagal. Meditasi dengan zikirnya gagal. Kalau bisa tenang, jadi inti mau pakai zikir atau enggak, intinya adalah rileks, tenang, dan kita ikhlas bisa menerima apapun yang akan terjadi di depan. Nah itu sebetulnya kayak dipakai dengan metode zikir itu membantu kita supaya tenang sebenarnya. Boleh, tapi untuk meditasi ini kosong, benar-benar kosong, tidak ada zikir apapun, tidak ada mikir apapun, benar-benar kita relax gitu ya, relax. Tapi susahnya untuk yang awal, ketika tidak ada pikiran apapun, ketika mau coba berfokus satu titik, pikiran itu loncat-loncat, lari-larian kayak monyet ya, terbang sana terbang sini, bergelantungan sana sini. Nah itu tidak masalah, jadi lepas saja, biarkan dia bergelantungan, biar dia lari-lari, biar dia loncat-loncat berguling, nggak apa-apa, biar nanti kan lelah sendiri, biar kayak anak kecil nangis gitu ya, biarin aja, jangan dilarang, jangan terus ayo fokus, susah, biar loncat terus saja sampai kita bosan sendiri dengan pikiran kita yang loncat-loncat. Lama-lama kita balik lagi ya, kembali pusatkan pikiran. Nah ketika mau perpusat pikiran, nanti dia loncat lagi kan ke sana, biarin aja dulu. Biasanya paling susah di 3 menit awal loncat tuh, biasanya 1-2 menit loncat, 5 menit, 7 tuh mulai dia bisa masuk ke deep fokus. Sudah 7 menit masuk di fokus, dia loncat lagi. Nanti ke 8-9 tuh mulai tenang, 8-9 mau ke 10 tuh udah deep. Kalau lingkungan mendukung ya, lingkungan suasana mendukung, dapat tempat oke, di posisi 9 menit itu bisa terpusat. Nah cukuplah 3-5 menit ya, 10-15 menit itu kira-kira waktu durasi meditasi. Kosongkan pikiran, fokus satu titik, fokus tidak mikirkan apa-apa. Fokusnya itu bukan satu titik sebetulnya, satu titik hanya membantu memfokuskan. Fokusnya adalah nafas, masuk keluar tenang, rileks, masuk lagi keluar rileks. Jadi maksudnya satu titik tuh biar kita nggak mikir hal lain, tapi hanya mikir nafasnya aja yang keluar masuk. Kan kita ceritanya mau membersihkan bak mandi nih, membersihkan air ya, fokusnya ya ke air dong ya, ngisi airnya, jangan sampai airnya tumpah, jangan sampai airnya kotor lagi gitu loh. Kita kan mau membersihkan aliran udara di tubuh, jadi fokusnya ke situ, ke pernafasan gitu ya. Kalau pernafasan sudah jernih, alirannya sudah lancar kembali, fokus, enak, tenang, rileks, baru kita buka mata, atur lagi nafasnya gitu ya. Nah fokus dari meditasi, fungsi dan manfaatnya apa sih gitu ya. Jadi belajar teknik meditasi itu fungsinya supaya kita lebih ikhlas, supaya bisa menerima dunia sekitar kita, menerima semua konsekuensi yang akan terjadi. So, worriness and anxiety atau kecemasan dasarnya adalah rasa khawatir akan kejadian yang belum terjadi, yang ada di pikiran kita, dan itu tidak bisa dikontrol. Tadi kan sudah dikatakan, kenapa perlu ada kontrol? Karena itu bercampur pikiran yang harusnya solusi dari masalah, kecampur dengan pikiran yang sifatnya mengganggu gitu ya, mengganggu karena dia tak khawatir ke hal negatif yang akan terjadi. Supaya berhasil nih gimana? Oke Bu, supaya berhasil seperti apa ya? Saya tuh sudah latihan, masih belum bisa fokus. Untuk bisa fokus memang tidak mudah. Setiap orang itu juga cemas ya. Setiap orang itu cemas, wajar. Yang pertama, memang perlu waktu untuk membiasakan diri bahwa udara yang kita hembuskan, kita ambil itu adalah enak di kita efeknya. Ya, kita harus bisa merasakan efek
dari mengambil nafas dan mengeluarkan nafas. Kalau belum bisa ke situ berarti mungkin belum bisa fokus ke pernapasan, masih mikir yang lain sih. Intinya masih belum bisa lepas dunia, masih dunia banget, belum bisa melepas itu ya. Jadi jangan pikirkan hal-hal dunia dulu, pikirkan kita itu nggak ada apa-apa, tenang, ya sudahlah, mau terjadi. Nah itu sebenarnya tujuan dari meditasi itu membentuk jiwa yang ikhlas, yang bisa akhirnya rileks. Terus yang kedua, kita perlu menjadwalkan sebenarnya teman-teman, kalau memang mau fokus pada akhirnya bisa jadi orang yang tenang menghadapi apapun, tidak hanya ketika situasi public speaking ya. Orang yang sering meditasi dan olah nafas, biasanya di karate itu banyak sih ada olah nafas ya. Karate, silat, pencak dan sebagainya itu pasti awalnya adalah olah nafas sebelum olah tubuh. Nafas itu penting, gak bisa dong pukulannya dia berisi tanpa dia punya atur nafas yang baik ya. Pasti perlu olah nafas. Sebenarnya kecemasan menurut Dr. Jane Beresin ya, pendiri Clay Center Healthy Young Minds di Massachusetts Hospital ya, dilansir di Harvard Medical School, sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan kecemasan itu wajar, bukan hal yang tidak wajar, hal yang umum terjadi semua orang, yang tidak wajar, yang berlebihan. Jadi kecemasan itu bukan hal yang jelek kok, ya wajar, itu hal yang wajar, itu respon dari tubuh bahwa itu harus disikapi. Tapi menyikapinya gimana? Ini caranya menyikapi ya, ada 4 hal gimana menyikapi kecemasan supaya jadi ke arah yang baik, bukan ke arah yang berlebihan dan negatif. Yang pertama, kita pahami emosi yang muncul, gejala yang muncul, yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Apa yang tanda-tanda muncul? Apakah deg-degan, gak bisa nafas, keluar masuk kamar mandi terus misalnya. Nah yang berikutnya kita lampiaskan ke hal-hal yang positif. Lalu kita pikirkan di pikiran bahwa tekanan ini, rasa takut ini adalah sebuah challenge, sebuah tantangan untuk kita bisa merubah diri. Yang terakhir kita harus bayangkan bahwa ini semua adalah jalan menuju keberhasilan. Perlu ada sebuah tantangan gitu. Nah, untuk bisa memahami emosi, kita harus pahami gejala ya, yang timbul seperti apa. Keringat dingin, oke, saya berarti cemas nih. Saya nggak boleh cemas. Oke, saya boleh sih cemas. Saya harus terima dulu deh kalau cemas ya. Bu, saya takut ngomong, saya orangnya nggak bagus. Ya nggak apa-apa, nggak bagus juga bukan berarti besok nggak bisa makan toh, bukan berarti besok gaji dipotong kan, nggak bagus ya udah gitu aja nggak bagus. Tapi fokusnya bukan ke nggak bagus, selesai, bukan di situ. Fokusnya adalah gimana bisa akhirnya selesai itu tugas, tetap bisa ngomong gitu loh. Mau bagus apa enggak bukan urusan, penting tetap selesai lah tugas kita. Tapi dengan konteks standar yang baik, yang gimana yang menurut diminta gitu. Kalau misal nggak bisa memenuhi ya sudah, yang penting kita usahakan untuk memenuhi standar yang bagus gitu loh. Nggak bagus urusan nanti, ya sudahlah ya, seperti yang sudah pernah dilakukan ya ketika percakapan bahasa Inggris. Saya nggak bisa ngomongnya Bu, terus bukan berarti nggak bisa ngomong, nggak mau ngomong, nggak ngerjain tugas kan, enggak, tetap berusaha kan. Pada akhirnya saya deg-degan loh aslinya, tidak masalah ya, yang penting kita kerjakan juga kan intinya. Oke, lalu lampiaskan dulu. Ketika sudah cemas, jangan langsung kita meditasi sebetulnya ya, kita reduce dulu. Susah, jadi kalau langsung masuk ke meditasi emang gak bisa fokus, karena terlalu berlebihan di energi ledakan cemasnya. Jadi dilampiaskan hal positif. Misalnya makan siang dulu gitu ya. Oh sholat dulu misalnya, lakukan gerakan sholat dulu. Oh ini dulu, renang dulu, baru nanti kita bisa menenangkan pikiran misalnya. Oh kita lari dulu, olahraga jogging, jadi nyanyi dulu. Dilampiaskan ke hal-hal yang bentuknya fisikal. Oh pukul bantal dulu, jangan pukul orang ya, pukul bantal. Kan ada tuh beberapa orang melampiaskannya dengan energi fisik dulu, ke gym dulu biasanya. Kalau orang yang tingkat stresnya tinggi kayak manajer ya, kalau dia sadar betul ya cara
reduce stress dan manage stress dengan baik, dia pasti nge-gym. Atau orang-orang sukses rata-rata CEO stresnya tingkat tinggi, tapi dia pasti bisa tetap jalanin tugasnya karena pasti dia kalau badannya bagus ya pasti dia nge-gym. Nah disitulah dia titik menggrounding stresnya dan rasa cemasnya, dialirkan dulu. Energi cemas itu kan sebuah energi yang meledak-ledak, jadi dia harus dialirkan dulu ya, dialirkan dengan kegiatan dulu, baru nanti diganti flow-nya yang kotor tadi udaranya dengan yang bagus dengan meditasi misalnya. Setiap orang sendiri-sendiri sih cara meditasinya. Bisa dia dengan duduk, nyetir mobil, dengerin musik, menghela nafas, sudah selesai. Yang penting adalah pernafasannya, teknik pernafasannya, pranayamanya, pernafasan. Itu istilahnya pranayama. Mau dengan apapun, duduk, nyetir, apa, yang penting dia tarik nafas. Terus akhirnya dia ada di posisi udah relax. Aku udah relax, udah ikhlas. Mau nanti gagal deal-dealan dengan investor ya sudah, saya yang penting berusaha banget lah. Itu ya. Nah, beri jeda tadi, lampiaskan hal yang positif. Selain beri jeda ini, janganlah ketika ada tugas besok mepet, persiapannya dibuat mepet, terus nggak bisa dilampiaskan ke hal positif, akhirnya meditasinya gagal. Jadi persiapan itu butuh waktu yang lumayan, jadi jangan mepet. Kalau bisa sih, ya usahakan jangan mepet. Kalaupun mepet, lampiaskan ke hal-hal yang memang memungkinkan. Nulis, misalnya cerita, ke orang yang benar-benar dipercaya ya. Lalu yang berikutnya, kita harus pikirkan bahwa rasa cemas itu sebuah challenge, tantangan. Intinya semua hal negatif itu adalah sebuah kerikil yang kalau kita bisa nikmatin, kita singkirin, dipinggirin aja, nanti kita bisa jalan lagi ke tujuan gitu. Bukan berarti itu penghambat yang nggak sampai ke tujuan. Jadi rasa cemas itu sebenarnya adalah tantangan. Bisa nggak hadapi? Kan solusi dari pemecahan masalah itu bukan lari, tapi menghadapi. Kalau kita lari nggak akan selesai, sampai pun kehidupan berikutnya dihantui rasa bersalah terus. Mau orang nanti pada akhirnya menghujat, menyalahkan, kita dapat konsekuensi buruk. Yang penting kita sudah hadapi, kita bisa terima. Itu ya. Dan pikirkan hal-hal yang baik. Ketika harus di posisi hari H, jangan pikirkan yang buruk. Kalaupun tidak terjadi yang buruk, ya diterima, dievaluasi lagi. Memang saya belum bagus, saya pengen bagus, gimana caranya? Oh harus gini kali ya, nyontoh si A, B, C. Saya coba deh di saya jadinya gimana gitu, yang enak buat saya. Jadi belajar terus. Awal saya ngajar juga nggak gampang. Saya bukan dosen juga, bukan ngajar. Saya juga nggak bisa ngajar, bukan pengajar ya. Saya lihat teman-teman semua ngajar, dia teman baru saya seangkatan memang sudah dosen, udah kontrak. Jadi kita dites, kita diperlihatkan cara presentasi bagus sekali, tenang, enak begitu ya. Oh ternyata caranya gini, saya coba latihan sendiri. Oh udah dapet tekniknya, kita pakai di ciri khas kita sendiri, ditambahkan humor, ditambahkan gaya bahasa kita sendiri. Jadi tambah sulam, jadi akhirnya itu khas dan ciri khas kita sendiri. Oke, yang terakhir kesimpulan. Baik. Jadi minggu ini kan bahasanya terkait kecemasan berbicara di depan umum. Ya tipsnya mengatasi demam panggung. Ya tipsnya sebenarnya adalah mengenali diri sendiri, seberapa gejala itu muncul. Kalau munculnya hebat, otomatis ini energi yang kamu miliki hebat. Energi yang Anda miliki hebat banget sebetulnya. Hebat sekali. Semakin cemas Anda, semakin bagus sebetulnya. Kenapa? Kalau Anda bisa dan berhasil taklukkan ini, Anda tuh jauh lebih sukses daripada yang gak cemas sebenarnya. Kartunya yang ketika dibalik, susah dibalik. Kan saya udah pernah cerita ya. Pearl atau mutiara itu yang paling murni, yang kadar paling bagus, dapatnya itu paling susah. Emas yang kadar paling bagus itu nyepuhnya nggak gampang, emas tuh nggak bisa disepuh ya, nggak bisa jadi perhiasan kalau yang kadar murni karena dia terlembek. Jadi cetakannya pasti kotak doang yang 99% tuh. Jadi emas kalau murni sekali itu susah sekali bikinnya. Ya, jadi ketika Anda mau sukses tuh susah. Berarti ya sukses yang mau Anda dapat tuh besar banget sebetulnya loh kalau bisa memahami itu. Jadi ibarat pintunya itu yang harus dibuka tuh luar biasa.
Jadi itu harus dipahami gimana Anda mengenali gejala, dan gejala itu ditangani dengan benar. Dilampiaskan dulu, aduh kok cemas banget, aduh kok keringetan, ya udah diamin dulu, jalan kiri kanan dulu gitu ya. Ketika sudah kenal diri sendiri, enak, udah menyatu kan, artinya kita dengan alam, udah bisa tahu kiri kanan harus ngapain, udah nyatu ya. Nah, kalau sudah kenal ke diri sendiri, kita bisa kendalikan apapun emosi saat itu yang terjadi, termasuk kecemasan. Kalau sudah berhasil atasi kecemasan, nanti ketika mau berbicara di depan umum, itu lancar aja, seperti bicara dengan diri sendiri, bicara dengan teman, atau berbicara dengan ibaratnya orang paling dekat dengan kita. Kalau kita curhat, gitu loh. Misalkan seperti kita berbicara dengan diri kita lah. Kita tuh lagi bicara tuh bukan dengan siapa-siapa, dengan diri kita sendiri sebenarnya ya. Lalu yang keempat, akhirnya ada rasa takutnya itu hilang, bisa menerima apapun hasilnya. Salah ya udahlah, kita memang hilang. Intinya itu, belajar mengatasi rasa takut dan menerima semua konsekuensi. Itu ya. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan teman-teman yang terkait dengan cara mengatasi kecemasan atau demam panggung ya, ketika mau berbicara di depan umum atau mengemukakan pendapat di depan umum. Mudah-mudahan materi hari ini memberikan manfaat buat teman-teman semua, dan juga teman-teman yang lain ya yang mungkin mendengarkan tidak di kelas, tidak masalah. Saya minta teman-teman memberikan pertanyaan ya yang terkait dengan materi hari ini, untuk mengukur apakah sudah memahami materi yang disampaikan atau belum, mana yang kira-kira menurut Anda masih perlu dijelaskan, yang masih butuh fokus lagi buat Anda, atau mungkin Anda punya sharing pengalaman, mana poin-poin yang menjadi fokus Anda untuk belajar gitu. Silakan nanti pertanyaan ditulis di kolom komentar channel YouTube atau di bawah video ya, dengan format nama, NIM, kelas, diikuti pertanyaannya. Baik, cukup sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini untuk minggu ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, dan mudah-mudahan kalian semua sehat selalu.